Inspirator hidup sehat sejati memerlukan sikap, karakter, dan komitmen untuk menjadi kalahkan Invincible. Nantikan Grand Final Element of the Year 2014 live on TV. On Clinic meningkatkan kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 500 001. Top White Coffee, begitu nikmat. Top White Coffee, rich and so creamy. Creamernya lembut, rasa white coffee-nya kuat, aromanya, buatku percaya diri, elegan. A kick of Top White Coffee. Rasakan sensasinya Top White Coffee. Beli 3, gratis 1. Cuma Top White Coffee that has a kick. Olahraga, kerja berat, bisa bikin kram otot, nyeri pinggang, dan pegal. Olesin Hot and Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Segarkan otot, redakan pegal. Nggak lengket, tanpa bekas. Hot and Cream, bebas pegal. Top White Coffee, it's so creamy. Any time of the day, this is my perfect white coffee. Lembut creamer, gratis, kick of perfect white coffee. Sakit tenggorokan, sariawan, bibir pecah-pecah, panas dalam. Ademkan dengan Adem Sari. Kemayoran selalu ada kemeriahan di pameran terbesar, terlama, dan terlengkap se-Asia Tenggara. Diskon dan promo produk-produk unggulan, nikmati aneka kuliner khas dan lezat. Arena bermain anak yang penuh keceriaan. Miss Jakarta, meriahnya karnaval, dan panggung seni budaya. Aksi terbaik musisi tanah air selama 31 hari. Grand prize bernilai ratusan juta rupiah. Ayo, kita ke Jakarta Fair, Kemayoran. 40 tahun. Tropicana Slim dipercaya memaniskan ratusan juta gelas minuman di berbagai negara. Pilih Tropicana Slim, terpercaya selama 40 tahun. Guna mengawasi peredaran obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat dapat melakukan uji laboratorium terhadap obat yang diduga palsu. Ongkos pengujian itu sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Yang sangat sederhana bisa sampai sekitar Rp300.000. Yang sangat kompleks bisa sampai 1,5 juta atau 2 juta rupiah. Jadi tergantung alat yang digunakan. Obat yang kami temukan palsu. Jadi obat ini diuji, ya ini obat yang kemungkinan palsu, kemudian diuji dengan alat yang di dalamnya sudah kita masukkan data dari produk aslinya. Kan? Jadi sampel yang diuji ini tidak mengandung zat aktif yang seharusnya ada di dalamnya. Jadi kesimpulannya produk tersebut adalah palsu. Kami uji secara kimia untuk memastikan apakah produk tersebut benar-benar palsu. Jadi ini kita hancurkan, kemudian nanti akan dilarutkan. Ini sampelnya dilarutkan dalam metanol. Kemudian dikocok. Ya, ini adalah untuk pemisahan. Tadi karena larutannya keruh ya. Ini kan larutannya keruh, ini kita lakukan pemisahan.
karena dia mengandung CTM dan paracetamol. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan produknya, zat aktif yang di dalamnya. Cardiogenic shock ternyata obatnya cuma buat kembung-kembung aja, ya. Padahal di mana jantung lagi iramanya nggak teratur, ya, harusnya sedikit bisa jadi teratur lagi. Ya. Ini ternyata obat kembung biasa. Itu kan terlalu bahaya sekali kan. Barulah yang lain-lain. Terus ada juga yang paling rendah ada minyak telon. Minyak telon palsu isinya terpentin. Buat terpentin bahan kimia untuk cat mobil tuh biasanya untuk ngencerin cat mobil. Memang panas ya. Jika contoh produk sudah dipastikan palsu, keseluruhan batch produk yang dihasilkan akan dimusnahkan. Hal inilah yang dilakukan oleh BPOM di Jakarta. Truk-truk bermuatan produk pangan dan kosmetik ilegal, obat tradisional, serta obat palsu diangkut ke Bekasi, Jawa Barat untuk dimusnahkan. Lokasi pemusnahan berada di tempat pembuangan akhir yang memiliki incinerator manual. Saat menurunkan muatan dari atas truk, bau bahan pembuat jamu mendominasi udara. Merupakan area untuk memusnahkan barang-barang yang biasanya temuan-temuan dari balik pom, terutama yang kedaluarsa atau mungkin yang off-spec. Saat tim realitas datang di area TPA ini, masih teronggok sejumlah produk yang mestinya sudah dimusnahkan. Ini ngantri, Bu. Ini ngantri, kemudian karena berapa ini biasanya kan ini juga kadang-kadang tidak mungkin. Kalau misalkan ada sisa, kemudian kita akan bakar kembali. Ini barang-barang titipan. Nunggu tunggu kosong atau mungkin areal kosong. Sepanjang tahun ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin edar untuk 1.242 obat dan 594 obat tradisional. Bayangkan jika BPOM harus meneliti isi kandungan setiap obat sebelum diedarkan. Bayangkan pula jika jumlah obat yang harus diteliti itu bertambah 2 kali lipat karena masing-masing obat dipalsukan. Sungguh pekerjaan yang berat dan penting, bukan? Lalu apa yang sudah dilakukan perusahaan obat sebagai penanggung jawab produk? Ikuti terus penelusuran realitas sesaat lagi. Selama 40 tahun, Naslim juta pilih Tropicana Slim, terpercaya selama 40 tahun. Orzo Pasta. Inspirator hidup sehat sejati memerlukan sikap, karakter, dan komitmen untuk menjadi tak terkalahkan. Invincible. Nantikan Grand Final Element of the Year 2014 live on TV. The Light Residences hadir di District 8 at Lot 28 SCBD Sudirman. Hunian eksklusif di lokasi yang sangat premium, lobi yang mewah, high tea and pink roses yang merupakan ciri khas The Langham, dengan desain terbaik yang dikelola oleh profesional-profesional dunia. The Langham Hospitality. Hubungi 021 724 8800. Top White Coffee begitu nikmat. Coffee rich and so creamy. Creamernya lembut, rasa white coffee-nya kuat, aromanya buatku percaya diri, elegan. A kick of Top White Coffee. Rasakan sensasinya Top White Coffee. Beli 3, gratis 1. Cuma Top White Coffee that has a kick. Jakarta Fair Kemayoran kembali hadir. Selalu ada kemeriahan di pameran terbesar, terlama, dan terlengkap se-Asia Tenggara. Diskon dan promo produk-produk unggulan, nikmati aneka kuliner khas dan lezat.
arena bermain anak yang penuh keceriaan. Miss Jakarta Fair, meriahnya karnaval, dan panggung seni budaya. Aksi terbaik musisi tanah air selama 31 hari. Grand prize bernilai ratusan juta rupiah. Ayo, kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Sakit, sariawan, bibir pecah-pecah, panas dalam. Ademkan dengan Adem Sari. Empat kali lebih nyata dari Full HD lain menonton 2D ataupun 3D. LG Ultra HD TV. Salah satu cara memproteksi diri dari mengkonsumsi obat palsu adalah dengan membeli obat di tempat resmi. Tapi sebenarnya tidak ada jaminan juga tempat resmi benar-benar bebas dari peredaran obat palsu. Bisa, dan itu tetapi kita bisa yakin bahwa untuk di jalur-jalur yang resmi lebih aman dibandingkan dengan jalur yang tidak resmi, ya. Dan disitulah maka sosialisasi dan pengamanan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Semua pihak yang bersinggungan dengan obat seharusnya melakukan pengamanan tersebut. Masyarakat kan udah pintar, dia juga nggak mungkin mau beli obat, mau bunuh dirinya dia sendiri, nggak mungkin. Pil ponstan palsu ini siap didistribusikan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk di sejumlah apotik, klinik, dan toko obat. Pil palsu ini nyaris mirip dengan pil ponstan aslinya. Dari perusahaan kami, tentu kami akan menunggu hasil penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Untuk menghindari pemalsuan, maka kami melakukan beberapa inovasi, diantaranya dengan salah satunya perubahan kemasan tersebut. Bagi apotik resmi, penjual obat mesti mengikuti beberapa aturan. Tapi, siapa juga yang menjamin tidak ada apotik resmi yang nakal demi mengeruk keuntungan tinggi? Untuk pemesanan obat di apotik, menurut peraturan ada sebagai berikut. Pertama, kita membuat surat pesanan apotik yang ditujukan kepada distributor. Kemudian, sesudahnya, dari distributor barang akan tiba. Seperti ini. Nah, dari waktu penerimaan barang ini kita mengecek kembali sini, nomor batch-nya apakah sesuai, nama obatnya apakah sesuai. Nah, kemudian dari faktur PBB ini kita akan memindahkan ke buku pencatatan harian dari apotek. Nah, di sini juga dicatat nomor batch-nya berapa, nama obatnya apa, harganya berapa. Kalau dibilang obat palsu ada di apotek, bisa jadi terjadi ada obat palsu di apotek. Ini hanya sarana untuk mencegah. Tetapi kalau misalnya hanya satu bagian mencegah, satu bagian tidak, tentunya ini kan beresiko. Yang utama adalah belilah obat pada tempat yang diizinkan. Contohnya di apotik, ya, di apotik yang berizin itu. Kemudian jangan selalu mudah tertarik dengan promosi obat-obat murah, ya, yang tidak diketahui kualitasnya. Kemudian sebaiknya pembelian obat itu juga sesuai dengan resep dokter, karena kita tidak tahu kapan kita memerlukan dosis yang lebih tinggi atau dosis yang lebih rendah. Tidak terlalu sulit bagi pemalsu obat untuk mengeruk keuntungan di tengah-tengah konsumen yang cuma mencari harga murah. Selama orientasi konsumen pada harga murah, maka pasar obat palsu dan ilegal akan selalu terbuka. Hukum ekonomi, yakni ada permintaan, maka ada barang, akan terus terjadi jika Anda tetap belanja racun untuk tubuh yang sakit. Saya Zaki Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.
Informasi hasil laga uji coba jelang Piala Dunia 2014. Sebuah band rock membuat lagu khusus untuk menyemangati Lionel Messi. Southampton siap lepas Luke Shaw dan incar Javier Chicarito Hernandez. Halo pemirsa, berita-berita jelang Piala Dunia akan menjadi sajian utama kami. Selain berita-berita lain yang tidak kalah menarik, diantaranya ada sepak bola dalam negeri dan juga tenis Prancis terbuka. Saya Aris Padilla, inilah Metro Sport selengkapnya. Pemirsa, saatnya kita ikuti informasi jelang Piala Dunia 2014. Dipersembahkan oleh Permata Bank. Pemirsa, tim nasional Belanda menang meyakinkan dengan skor 2-0 atas Wales. 2 gol tim oranye dicetak Arjen Robben dan Jermaine Lens. Belanda melakukan laga persahabatan melawan Wales di Amsterdam Arena Kamis dini hari. Tampil dengan formasi 5-3-2, anak-anak asuh Louis van Gaal langsung menguasai pertandingan. Hasilnya di menit ke-32, Arjen Robben berhasil membobol gawang Wales setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Robin van Persie. Memasuki babak kedua, Van Gaal memasukkan penyerang muda PSV Eindhoven, Jermaine Lens. Lens langsung menjawab kepercayaan Van Gaal dengan golnya di menit ke-76.